لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita akan melanjutkan ini seri ke-12 dari liqa qiraah kitab bersama Rasulullah atau sehari di kediaman Rasulullah SAW karya Syekh Abdul Malik Hafizullah, dan kita sekarang sampai di pembahasan Rasulullah SAW dan syariat poligami. Allah Alhamdulillah. Dibaca. Sebagaimana yang sudah dimaklumi bahwa Rasulullah SAW menikahi 9 wanita yang kemudian dikenal dengan sebutan Ummahatul Mukminin. Alangkah mulia dan tinggi kedudukan tersebut. Rasulullah SAW menikahi seorang wanita yang berusia senja, berstatus janda, wanita yang lemah. Hanya Aisyah radhiyallahu anha saja yang berstatus gadis di antara seluruh istri-istri beliau. Beliau adalah contoh terbaik dalam hal berlaku adil kepada para istri, dalam hal pembagian giliran ataupun urusan lainnya. Aisyah radhiyallahu anha mengungkapkan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safarun aqra'a baina nisa'i fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ah. Wa kana yuqassimu likulli imra'atin minhunna yawmaha wa lailataha." Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan suatu safar, beliau melakukan undian di antara para istri beliau. Siapapun yang undiannya menang, maka beliau akan berangkat dengan membawanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga membagi giliran bagi setiap istri masing-masing sehari semalam. Diriwayatkan oleh Muslim. Riwayat Anas radhiyallahu anhu berikut ini memaparkan kepada kita salah satu bentuk keadilan beliau kepada para istri. Anas radhiyallahu anhu menceritakan, kana lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tis'un niswah fa kana idza qasama bainahunna la yantahi ila al-mar'ati al-ula illa fi tis'. فكنا يجتمعنا كل ليلة في البيت التي يأتيها، وكان في بيت عائشة، وجاءت زينب فمد يده إليها فقالت عائشة هذه زينب، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai 9 orang istri. Apabila beliau telah membagi giliran di antara mereka, beliau tidak kembali ke istri pertama kecuali setelah 9 hari. Biasanya para ummahatul mukminin berkumpul setiap malam di rumah tempat beliau bermalam. Pada suatu malam, mereka berkumpul di rumah Aisyah radhiyallahu anha yang sedang tiba masa gilirannya. Lalu Zainab datang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangan beliau kepadanya. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Itu Zainab." Maka beliau segera menarik tangannya kembali. Muttafaq alaih. Demikianlah suasana rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung. Suasana harmonis seperti itu hanya dapat terwujud dengan bimbingan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang teraplikasi dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Beliau senantiasa menganjurkan istri-istri beliau untuk giat beribadah serta membantu mereka dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Rasulullah dan syariat poligami yang pada asalnya poligami adalah mubah,
dan mungkin untuk sebagian orang jadi disunnahkan menurut kemampuan masing-masing. Dan poligami bagaimanapun adalah syariat Islam yang tidak boleh ditentang hanya dengan berdasarkan perasaan. Namun juga poligami adalah suatu syariat yang harus disikapi dengan proporsional dan kehati-hatian, baik untuk laki-lakinya maupun untuk perempuannya. Dan wallahu ta'ala alam, syariat poligami ini kelak dan sekarang sudah menjadi solusi bagi kenyataan yang kita hadapi, banyaknya perempuan dan semakin sedikitnya lelaki. Dan dalam hadis kelak nanti mendekati akhir zaman, laki-laki dengan perempuan sebanding dengan 1 banding dengan 50. Para ulama pun menafsirkannya bisa disebabkan jumlah kuantitas laki-laki yang terlalu banyak, jumlah kuantitas perempuan yang terlalu banyak tidak diimbangi sama sekali dengan jumlah laki-laki yang semakin sedikit. Atau bisa dimaknai, dan memang itu zahir sekarang, jumlah perempuan jelas semakin banyak sekarang. Atau bisa juga dimaknai dengan banyaknya perempuan, semakin sedikitnya laki-laki yang benar atau yang layak untuk bertanggung jawab dalam rumah tangga. Dan itu juga dua-duanya sahih. Yang pertama dan yang kedua itu terlihat sekarang. Ya, kalau misalnya kita lihat, kadang kita agak putus asa sedikit kalau misalnya kita melihat anak-anak sekolah zaman sekarang, ketika melihat masya Allah laki-lakinya seperti tidak punya tujuan hidup, nggak jelas mau ngapain. Terus justru yang perempuan biasanya lebih pintar, lebih berakhlak, lebih benar gitu kan. Nah, padahal kepala keluarganya kelak adalah laki-laki. Ini masalah besar. Dan kalau masyarakat sekarang belum melihat ke masalah itu, nanti kelak masyarakat akan mulai melihat moralitas dari banyak laki-laki yang sudah semakin bobrok, dan para orang tua pun akan panik. Ya, sehingga wallahu alam bisa jadi nanti banyak dari para orang tua lebih memilih laki-laki yang sudah menikah dibandingkan dengan laki-laki yang masih bujang. Karena yang sudah menikah udah punya pengalaman, udah punya pengetahuan, udah punya prinsip, udah teratur hidupnya dibandingkan dengan yang masih bujang. Dan kita lihat bujang-bujang banyak nanti yang wallahul musta'an gitu kan. Jadi poligami kelak, atau mungkin sudah jadi sekarang, menjadi salah satu solusi untuk menata hubungan sosial masyarakat. Dan ya nanti akan Allah sadari juga, walaupun sekarang benar-benar ditentang karena masalah perasaan dan juga karena komporan dari Barat. Kenapa? Karena Barat tidak menginginkan adanya banyaknya nasl keturunan kaum muslimin. Sementara Rasulullah SAW bersabda takatharu, saling berbanyaklah kalian. Itu sunnah itu. Jadi memperbanyak anak itu adalah sunnah Nabi SAW. Bukan suatu hal yang sombong, bukan, tetapi memang itu sunnah Nabi SAW. Dan sekarang kalau kita lihat juga dokter-dokter mayoritasnya sekarang menginginkan adanya sesar, yang kemudian dibatasi maksimal 3 secara medis gitu kan. Wallahu a'lam, secara medis begitu kata mereka. Kemudian secara medis juga jaraknya harus ada antara 3 sampai 5 tahun tergantung dari kondisi istrinya. Ini kan memperlambat sebenarnya. Nah, wallahu ta'ala alam, apakah ini memang murni dokter memang maunya seperti itu, atau ada konspirasi dari Barat supaya pertumbuhan atau rate birth kita ini enggak padat. Karena Arab itu udah subur. Kalau ditambah Indonesia makin subur, maka Islam itu makin banyak orang-orangnya. Kalau Arab itu nggak bisa dibendung kalau Arab, karena memang di Arab sendiri yang namanya poligami biasa, dan juga namanya melahirkan itu sangat biasa. Tapi kalau di Indonesia ini jangan sampai juga ikut-ikutan Arab. Makanya banyak sekali propaganda dari Barat supaya mencederai nama Islam dan Arab. Waalaikumsalam. Kemudian di sini dikatakan Rasulullah SAW menikahi 9 wanita, dan itu tentu itu khusus untuk Rasulullah. Adapun untuk kaum muslimin umumnya setelah Rasulullah atau selain Rasulullah, maka dibatasi 4 wanita. Ada seorang dari kalangan sahabat baru masuk Islam, dia memiliki sekitar 9 wanita. Maka Rasulullah pun menyuruhnya untuk menceraikan 5 dan menyisakan 4-nya. Ya. Kemudian dikatakan di sini Rasulullah SAW menikahi seorang wanita yang berusia senja.
Namun ini bukan syarat dalam poligami, sehingga misalnya orang mau menambah istri kedua harus sama nenek-nenek gitu, enggak harus. Sama perawan juga sah, enggak masalah. Iya. Tapi memang Rasulullah ini menikahi seorang wanita berusia senja. Ya, berstatus janda. Dan ini bukan syarat poligami, enggak harus. Misalnya kalau mau poligami sama perawan, ya enggak masalah. Yang mempermasalahkan budaya kita aja gitu kan. Aslinya dalam syariat Islam tidak ada masalah sama sekali. Semua oke-oke aja gitu. Berstatus janda, ya. Mau perawan silakan, mau janda itu mungkin lebih baik karena janda ada pengalaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari masjid hijau ya. Ah, ya, fadhal. Pak DKM-nya, ya. Silakan. Nah. Terus. Iya. Di kitabnya terbatas nih Pak, jadi disimak aja. Iya. Iya, kemudian di sini berstatus janda itu istrinya Rasulullah. Itu juga tidak masalah. Kalau misalnya kita dipaksa mau berpoligami harus dengan janda itu juga itu salah. Enggak harus dengan janda. Tapi memang yang lebih baik adalah dengan janda karena sudah dewasa dan mempunyai pengalaman. Kan Rasulullah mengawali pernikahan itu dengan janda. Maka kenapa enggak dikatakan kenapa kamu enggak menikah awal-awal sama janda aja sekalian? Maka memang bukan syarat poligami harus dengan janda, bukan syarat. Bahkan kalau misalnya kita lihat sekarang dengan jumlah perempuan yang makin banyak dan jumlah perawan yang makin banyak, justru yang lebih baik adalah menikahi perawan karena apa, janda sudah mencicipi, kok perawan belum, jadi baiknya sama perawan kan? Kalau kita pikirkan gitu. Ya, kemudian Rasulullah juga menikahi seorang wanita yang lemah. Maksudnya di sini wanita yang lemah yaitu wanita yang memang dia miskin, kekurangan harta, butuh asuhan, butuh nafkah. Itu yang diinginkan. Nah, hanya Aisyah saja yang berstatus gadis di antara seluruh istri-istri Rasulullah SAW. Iya. Ini muat kan nih? Disuruh masuk aja. Gak apa-apa, dipenuhin aja. Ya. Yang terlambat di tengah di setrap. Waalaikumsalam. Kalau masih ada yang datang lagi di atas aja. Tumpang ya. Ya. Kemudian di sini ada pernyataan dan kisah apabila Rasulullah hendak melakukan safar, beliau melakukan undian di antara para istri beliau. Ya, siapapun undiannya yang menang, maka beliau akan berangkat dengan membawanya. Dan beliau juga membagi giliran bagi setiap istri masing-masing sehari semalam. Yang di sini maksudnya sebenarnya untuk hak istri yang di poligami atau di madu untuk semuanya, sebenarnya hak itu ada di malamnya. Ada di malamnya, harus menginap di salah satu darinya dengan adil. Adapun kalau misalnya hari, yaitu hari terang, itu tidak wajib untuk tinggal di salah satu tempat istri ya. Kemudian di sini Nabi SAW mempunyai 9 orang istri, kalau kita maksimal 4 atau 1 aja udah lumayan ya, udah berat juga. Apabila beliau telah membagi giliran di antara mereka, beliau tidak kembali ke istri pertama kecuali setelah 9 hari. Jadi karena gilirannya itu harus setiap malam gitu. Malam aja gitu. Haknya jadi hak istri yang di madu itu keadilan itu cuman berkisar pada malam dan nafkah. Malam itu harus sesuai adil semuanya. Adapun nafkah itu juga sesuai dengan kondisi masing-masing. Misal kalau misalnya istri pertama punya 3 anak, disesuaikan dengan 3 anak itu. Adapun istri kedua misalnya cuma punya 1 anak atau belum sama sekali, maka nggak boleh disamakan. Istri pertama 3 juta, istri kedua 3 juta, itu nggak adil malah. Jadi keadilan itu memang dari segi nafkah, tapi bukan bersifat nominal baku gitu seperti itu, enggak, tapi dilihat dari kondisional kebutuhan istri tersebut. Ya. Demikianlah suasana. Jadi di sini juga cerita Ummahatul Mukminin yang berjumlah 9 atau sekitar itu berkumpul setiap malam di rumah tempat beliau bermalam. Jadi kan kalau misalnya suami yang memadu istri-istrinya itu tiap malam beda giliran. Tiap malam beda giliran. Karena itu dalam satu kota. Beda kalau misalnya istrinya beda kota. Nah, ini bisa digilir dengan menjamak bermalam-malam.
Misalnya satu istrinya di Jakarta, istri lainnya di Indramayu, ya. 3 malam di Jakarta, 3 malam Indramayu, 3 malam di Jakarta, 3 malam gitu. Emang repot sih, siapa suruh? Ya repot, tapi emang kayak gitulah syariatnya, harus adil. Nggak boleh 3 malam Jakarta, 4 malam Indramayu, kecuali kalau emang sakit atau apa ya. Nggak boleh seperti itu nggak adil jadinya. Jadi kalau misalnya kuantitas nominal malam itu harus baku. Tapi kalau kuantitas nominal nafkah itu dilihat dari kondisi gitu. Gitu ya, dibedakan seperti itu. Jadi ummahatul mukminin satu sama lain saling akur. Antara Aisyah dengan yang lainnya semuanya akur. Itulah penataan Rasulullah SAW. Kalau misalnya di kita susah akurnya. Baru 2 aja udah, kalau ketemu udah saling melaknat mungkin, saling mengutuk ya kan. Kalau ketemu, tapi kalau ummahatul mukminin kalau mau mencontoh itu mereka akur karena apa? Karena akurnya mereka itu adalah termasuk ketaatan kepada suami yang merupakan ketaatan kepada Allah, dan juga suaminya adalah Rasulnya gitu loh. Kalau misalnya berantem ya, sekalinya Rasulullah mendoa kan langsung dijawab oleh Allah gitu. Nah begitu juga kalau misalnya lelaki sekarang berpoligami, maka yang idealnya adalah saling akur, idealnya begitu. Namun kan secara normal perempuan, terutama perempuan sekarang, tidak akan mau akur. Jadi ya wajar. Tidak mesti tidak akurnya mereka itu adalah sebuah keburukan, wajar gitu loh. Bisa dianggap wajar. Tapi kalau kita mau mencontoh mereka radhiyallahu anhunna jami'an, itu kita para wanita istri itu layaknya adalah akur. Ya. Demikian suasana rumah Rasulullah yang agung, harmonis ya. Baik, kemudian beliau senantiasa menganjurkan istri-istri beliau untuk giat beribadah serta membantu mereka dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingin satu atau antum aja ya. Antum baca terus kayak tadi. Karena susah juga panjang ini. Perintah Allah taala. Beliau senantiasa menganjurkan istri-istri beliau untuk giat beribadah serta membantu mereka dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Thaha 132. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidatun mu'taridatun ala firashih. Fa idza arada an yu'tira aiqazani. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat malam sementara aku tidur melintang di atas tempat tidur beliau. Lalu apabila beliau hendak mengerjakan salat witir, beliau membangunkanku. Muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau umatnya untuk mengerjakan salat malam dan menganjurkan agar suami istri hendaknya saling membantu dalam mengerjakannya. Sampai-sampai sang istri boleh menggunakan cara terbaik untuk itu, yaitu dengan memercikan air ke wajah suaminya. Demikian pula sebaliknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aiqadha ra'atahu fa sallat fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa sallat wa aiqadhat zawjaha fa shalla fa in aba nadahat fi wajhihi al-ma. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan salat malam, lalu membangunkan istrinya untuk salat bersama. Bila si istri enggan, maka ia memercikan air ke wajah istrinya supaya bangun. Semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan salat malam, lalu membangunkan suaminya untuk salat bersama. Bila si suami enggan, maka ia memercikan air ke wajah suaminya supaya bangun. Perhatian seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka, dan perintahkanlah
Ahl di sini keluarga. Keluarga berarti yang tinggal di rumah kita. Untuk as-salat, mendirikan salat, wastabir 'alaiha. Istabaru yastabiru artinya benar-benar bersabar, terus bersabar gitu dalam mengerjakannya. Maksudnya bukan mengerjakan salatnya tapi memerintahkan keluarga untuk salat. Itu kenapa? Ini Allah Ta'ala sangat tahu kondisi kita semua gitu. Enggak semua anak itu mudah untuk membangunkannya untuk sholat. Bahkan istri sendiri kadang juga enggan, nanti dulu gitu kan kadang. Maka tetap bersabar. Ya, bersabar di sini tidak maksudnya berarti kan kita harus bersabar dalam artian terus membangunkan di tiap hari. Nah, atau sebaliknya juga kalau misalnya suaminya yang susah bangun nih, maka istrinya yang bertanggung jawab untuk membangunkan. Jadi saling menasihati gitu. Kan kata Allah Ta'ala, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para wanita itu adalah pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian buat mereka. Jadi benar-benar saling berkesinambungan satu sama lain. Wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rezeki kepadamu wahai manusia, wahai suami. Tapi nahnu narzuquk. Tapi kamilah yang beri rezeki kepadamu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan perintah untuk kita memerintahkan keluarga untuk sholat dan bersabar, kemudian malah menuju pembahasan rizki? Karena bisa jadi wallahu alam hal tersebut yaitu bersabar untuk amar ma'ruf nahi munkar dalam keluarga itu yang akan mendatangkan berkah dan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin rizki kita seret kadang-kadang itu bisa jadi karena kita juga kering ketika mengingatkan istri dan anak-anak kita. Ya gitu. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Kemudian Aisyah juga menceritakan Nabi SAW pernah mengerjakan sholat malam sementara aku tidur melintang di atas tempat tidur beliau. Ya, di sini Nabi mengerjakan sholat malam melintang berarti di depannya, di atas tempat tidur beliau. Lalu apabila beliau hendak mengerjakan sholat witir, beliau membangunkanku. Bisa membangunkan untuk udah ayo mulai sholat atau ayo sholat berjamaah. Bisa kayak gitu. Berarti sholat berjamaah untuk sholat sunnah witir atau sholat tahajud itu boleh, cuma tidak selalu gitu. Boleh cuma tidak selalu, sehingga mirip dengan sholat jamaah fardu enggak, tapi boleh cuma tidak selalu. Dan yang ini kadang afdolnya kadang-kadang dan lebih sering sendiri-sendiri baiknya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita membutuhkan khalwat, yaitu menyendiri dengan Allah Ta'ala tanpa pandangan makhluk sedikit pun, meskipun istri sendiri. Iya, curhat pada Allah Ta'ala tanpa pandangan siapapun, walaupun istri sendiri. Kita butuh itu gitu. Makanya jangan tiap malam tahajud jamaah dengan istri anak-anak, enggak, tapi kadang-kadang aja. Kemudian di sini semoga Allah Ta'ala, di hadis riwayat Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala merahmati seorang suami yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan sholat malam. Itu dulu. Apakah kita melakukannya? Hah? Ya alhamdulillah kalau melakukannya. Ya alhamdulillah ala kulli hal kalau enggak melakukannya. Jadi sholat malam enggak wajib. Dan tapi memang baiknya itu adalah sunnah muakkadah. Makanya dalam ayat qumil laila illa qalila, bangun malam meski sedikit, meski sholatnya itu duduk, meski sholatnya sambil tiduran, itu dianjurkan tetap. Kalau emang udah ngantuk banget, udah males banget diri sambil duduk, aduh malas juga, sambil tiduran, yang penting wudu sebelumnya, sambil tiduran, ya pas lagi sholat ketiduran gitu. Ya tapi itu ini qumil laila illa qalila, yaitu dirikanlah malam, maksudnya sholatlah malam walaupun cuma 1 rakaat, walaupun sedikit gitu. Nah, lalu membangunkan istrinya untuk sholat bareng. Nah, di sini tulis untuk sholat bersama, ini tidak sesuai dengan Arabiknya ini. Kalau di Arabiknya wa aiqadham ra'atahu fa shallat, dan membangunkan istrinya untuk dan kemudian sholat istrinya. Enggak mesti sholat bareng. Enggak mesti sholat bareng. Bila si istri enggan, maka suaminya memercikkan air ke wajah istrinya supaya bangun. Dan juga sebaliknya, gitu loh. Kalau suaminya nggak mau bangun, dipercikin. Tapi lihat kondisi juga. Kadang gini, kalau misalnya seseorang dia
paginya ngaji atau paginya ada aktivitas, dan kalau misalnya dia sholat malam maka akan membuat dia kesulitan nanti beraktivitas ke depannya, maka baiknya dia tidak sholat malam gitu. Jadi sholat malam gak wajib, makanya kalau diwajibkan akan memberatkan bagi banyak orang, apalagi orang-orang zaman sekarang ya, apalagi orang-orang zaman sekarang. Kalau misalnya paginya aktivitasnya berat atau memang kecapean di hari sebelumnya, maka dianjurkan baginya untuk tidak bangun malam. Kalaupun mau witir sebelum tidur gitu, sebelum tidur. Ya. Taib juga itu dari suaminya, kalau misalnya suaminya enggan bangun, istrinya memercikan air ke wajah suaminya supaya bangun. Kenapa air disunahkannya? Kenapa? Karena itu yang bakal mengusir syaitan. Itu yang bisa mengusir syaitan. Tapi biasanya kalau misalnya kita mungkin pengantin baru, ya dicium aja pasangannya. Bangun dia, ada apaan baru. Atau yang suami, mas tuh ada bola tuh mas, nah bangun ya kan? Mas ada SMS atau telepon dari bos, bangun. Iya. Baik, kita melanjutkan perhatian seorang muslim sampai akhir. Fadhil. Perhatian seorang muslim terhadap penampilan luar sebagai pelengkap bagi kemurnian dan kesucian batinnya, termasuk kesempurnaan pribadi dan ketaatan dalam beragama. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang suci lahir maupun batin. Beliau menyenangi wangi-wangian dan siwak, dan beliau menganjurkan umatnya untuk itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah." Seandainya bukan karena aku akan menyusahkan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Diriwayatkan oleh Muslim. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minan naumi yashusu fahu bis-siwak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menggosok giginya dengan siwak setiap kali bangun tidur. Diriwayatkan oleh Muslim. Shuraih bin Hani berkata, "Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang pertama sekali dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali memasuki rumahnya?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Beliau memulainya dengan bersiwak." Diriwayatkan oleh Muslim. Betapa besar perhatian beliau terhadap kebersihan. Beliau mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk bertemu dengan keluarga. Beliau selalu membaca doa setiap kali memasuki rumah sebagai berikut: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma yusallimu ala ahli. Dengan menyebut nama Allah kami masuk ke rumah, dan dengan menyebut nama Allah kami keluar darinya, dan kepada Rabb kami bertawakal. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada keluarganya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Wahai saudaraku, bahagiakanlah keluargamu dengan penampilan yang bersih dan ucapan salam ketika menemui mereka. Janganlah engkau ganti dengan cacian, makian, dan bentakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada permasalahan siwak. Rasulullah SAW hampir saja mewajibkan kepada kita siwak, karena saking pentingnya, saking diinginkannya oleh syariat Islam, karena saking membersihkannya, sampai hampir setiap wudu dan setiap sholat itu diperintahkan untuk bersiwak, hampir saja sampai menjadi wajib, tapi nggak jadi wajib. Bahkan Rasulullah SAW kalau misalnya mau masuk rumah, itu sunnahnya beliau adalah bersiwak. Masuk rumah bersiwak. Kemudian setelah bangun tidur bersiwak. Kalau kita sekarang gosok gigi pakai pasta gigi, pakai odol. Yang bisa dikiaskan dengan itu, kalau kita niatkan untuk membersihkan mulut, bisa dapat pahala insyaallah. Tapi masalahnya kalau untuk yang masuk ke rumah, itu sulit dikiaskan dengan siwak. Orang bawa Oral-B, pasta gigi dengan odol, kemudian setiap masuk rumah dia gosok gigi. Nah, ini kayaknya nggak bisa dikiaskan kalau yang ini. Ya, jadi sama-sama membersihkan insyaallah. Kalau ada niatan untuk membersihkan, maka insyaallah pahala. Cuman tentu saja keutamaan siwak berbeda. Siwak secara medis ada keutamaannya, karena siwak itu akan mempengaruhi air liur yang kita kumur-kumur dengan siwak itu. Kita telan air liur itu akan berpengaruh pada lambung, sehingga membuat aroma mulut itu menjadi membaik. Ya, itulah bedanya siwak dengan, kalau ini kan pakai pendingin, dia kayak dingin jadinya cool gitu kan, kalau misalnya odol atau pasta gigi. Tapi itu memang agak mengharumkan sedikit aroma karena ke lambung juga nafasnya atau gimana.
Tapi itu enggak, secara medis tidak lebih baik daripada siwak, daripada air liur bekas siwak yang terbawa ke dalam ke dalam diri kita atau jasad kita. Setiap beliau sallallahu alaihi wasallam masuk rumah, beliau membaca doa bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Bismillahi walajna yaitu dengan menyebut nama Allah, memohon kepada Allah pertolongan kami masuk rumah. Jadi walajaya liju masuk rumah. Wa bismillahi kharajna dan kami memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya kami keluar dari rumah. Wa ala rabbina tawakkalna dan atas Rabb kami, pada Rabb kami bertawakal. Oke, itu kalau masuk rumah. Kalau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Kemudian konek kendaraan, bismillahi majriha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Atau Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw azlima aw zulam aw ajhala aw yujhala alayya. Itu doa-doa seperti itu yang kemudian akan Allah berkati. Dalam riwayat Sunan At-Tirmidzi, kalau seseorang berkata bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka syaitan akan berputus asa dengan mengatakan bagaimana mungkin orang kayak gini bisa diganggu. Enggak bakal bisa diganggu nih orang kayak gini gitu. Kata syaitan. Mereka enggak bisa mengganggu. Kalau misalnya kita terjadi kecelakaan, itu bisa jadi karena enggak berdoa sebelumnya atau lupa doa. Dan itu pernah terjadi pada diri ana. Ana lupa doa, bukan berarti ini selalu bilang ana ingat. Pernah lupa doa sekali dari kota wisata kerja, kemudian di jalanan jatuh. Karena biasanya mengatakan Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udall, berlindung pada Allah dari sesat dan disesatkan sama orang, au azilla au uzal, dari terjatuh dan dijatuhkan sama orang, au azlima au uzlam, dari menzalimi orang dan dizalimi sama orang di dalam perjalanan, au ajhala au yujhala alayya, dari berbuat bodoh di perjalanan atau dibodoh-bodohi di perjalanan. Itu kalau kita doa seperti itu, insya Allah dilindungi dalam safar atau perjalanan kecil kita, walaupun ke depan misalnya, tetap Allah akan lindungi. Ya bisa jadi kalau kita melakukan kesalahan di perjalanan ini bisa jadi karena tidak berdoa atau kurang bagus doanya. Wallahu a'lam. Itu tadi tentang masalah poligami, tapi masuk ke dalam bab ini. Kenapa? Karena memang sebelum kita berpoligami kita harus banyak tahu sunnah Rasul lainnya gitu. Dalam berkeluarga, dari hal-hal kecil seperti siwak, seperti doa masuk WC, seperti doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa safar dan seterusnya. Ya, supaya nanti kan bisa mendidik istri-istri kita supaya insyaallah pahalanya lebih banyak insyaallah taala. Baik, itu yang sesi awal. Insyaallah setelah ini kita akan membaca tentang canda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.